Oke, saya langsung lanjut ke Mas Mamun. Mas Mamun, tadi kalau kita sempat berbicara dengan Bang Jansen, kemudian Bang Deddy menyampaikan bahwa tidak ada pembahasan mengenai posisi cawapres, baik itu koalisi juga. Jadi apa yang kemudian bisa kita artikan ya, kita maknai dari pertemuan AHY dan Mbak Puan hari ini? Apakah ini merupakan sebuah gimmick politik saja atau memang ini sebagai upaya dari PDI Perjuangan untuk menggoda Partai Demokrat? Di tengah koalisi perubahan ini saat ini juga belum menentukan ya siapa cawapresnya. Seperti apa? Ya saya melihatnya hanya gimmick politik saja, itu tidak lebih dari itu ya. Okay. Karena dalam pandangan saya itu acara tadi itu tidak, kalau dalam konteks untuk membangun koalisi ya, kalau acaranya sebatas seperti tadi itu belum bisa dimaknai apa-apa. Nah, itu kan hanya jalan santai dan lain sebagainya, itu kan tidak ada makna politik yang bisa kita lihat secara serius bahwa dari acara tadi kemudian nanti Demokrat akan atau PDIP akan membangun hubungan serius, apalagi sampai pada koalisi politik di 2024. Saya kira terlalu jauh. Okay. Karena bagi saya hubungan PDIP dengan Demokrat itu harus dilihat dalam konteks yang lebih luas, apalagi kalau dalam konteks 2024. Yang pertama tentu harus dilihat ya, hubungan antara Ibu Mega dengan Pak SBY ya, sejak 2004 ya. Ini juga harus dilihat. Tidak bisa kemudian kita mengabaikan itu. Meskipun saya tidak tahu Mas Deddy, tapi saya rasa Mbak Puan itu melakukan pertemuan dengan Mas AHY itu pasti ada sinyal ya dari Ibu Mega. Tapi kalau sebatas sampai melangkah jauh sampai membangun koalisi, saya kira arahnya tidak ke sana. Okay. Karena sekali lagi itu tidak cukup hanya pertemuan seperti itu. Tentu kalau mau serius ya tidak mungkin dibuat dalam forum yang seperti itu. Okay. Kemudian yang kedua, Partai Demokrat tentu sudah punya, katakanlah kalau saya menyebutnya sebagai koalisi etik gitu ya. Koalisi etik yang sejak awal sudah dibangun oleh Nasdem, Demokrat dan PKS gitu kan. Setidaknya mereka tiga partai ini sudah punya niatan awal untuk mengusung Mas Anies ya. Sehingga rasanya ini juga akan menjadi catatan serius ya bagi Demokrat ya. Kalau misalnya kita memang tidak tahu, politik kan serba mungkin ya. Kalau dalam perkembangannya kemudian Partai Demokrat itu bisa bergabung ke PDIP. Saya tidak menyebut ini sebagai ujian. Ya, ini kira-kira kalau konteksnya misalnya anak kuliah, ini bukan pertemuan tadi itu bukan ujian tengah semester, bukan ujian akhir semester, sebatas tugas di luar UTS atau UAS. Oke, kita tangkap poinnya Mas Mamun. Nah, pertanyaan saya, kalau memang ini sebuah gimmick politik dan peluang untuk kerjasama politik berupa koalisi sangat kecil sekali untuk kedepannya, jadi apa manfaat atau tujuan dari gimmick politik ini? Baik itu untuk PDI Perjuangan maupun Demokrat. Ya saya kira gini, kalau konteksnya untuk sebatas mencairkan suasana politik yang selama ini kita publik sangat tahu lah bagaimana ketegangan yang terjadi antara PDIP dengan Partai Demokrat. Setidaknya di anak-anaknya di luar Ibu Mega sama Pak SBY, yaitu melalui Mbak Puan sama Mas AHY, itu adalah pertemuan-pertemuan politik secara fisik gitu kan. Ini penting, tapi tentu harapan saya bahwa ke depan itu tetap koalisi yang dibangun oleh Nasdem, Demokrat, PKS itu tetap bisa melahirkan satu pasangan politik tertentu. Ini konteksnya saya sebagai orang kampus ya. Saya tidak menghendaki misalnya Pilpres 2024 nanti hanya akan diikuti oleh dua pasangan misalnya ya. Saya tidak mengharapkan itu. Paling tidak 3, mungkin bahkan 4 pasangan, karena 4 pasangan itu kalau kita lihat masih memungkinkan akan muncul. Jadi jangan sebatas 2. Kalau 2 nanti mungkin hasil Pilpres 2029 atau suasana politik yang mengikuti di 2019 itu akan terjadi. Makanya saya selalu
konsisten bahwa berharap minimal 3 pasangan. Oke. Nah, terkait dengan pertemuan tadi hanya sebatas mencairkan suasana, mencairkan kebekuan yang selama Oke. ini antara Partai Demokrat Ya, dengan kita PDIP tangkap poinnya. menghadapi pertemuan. Kita tangkap poinnya, Mas Mamun. Artinya ini kalau Iya. perspektif Mas Mamun ini adalah sebuah gimmick politik untuk mencairkan suasana politik antara kedua partai yang sempat dingin dalam tanda kutip Iya. ya pada Pilpres 2004. Saya mau bergeser ke Bang Jansen kalau gitu. Pertanyaan saya begini, Bang. AHY ini kan merupakan satu dari 10 nama ya bacawa pres yang sempat disampaikan atau disebutkan oleh Mbak Puan ketika Rakernas PDI Perjuangan. Nah, penyebutan nama AHY sebagai bacawa pres ini kalau perspektif Bang Jansen apakah memang sebuah gimmick politik saja atau memang ini sebetulnya ada niatan betul-betul sungguhan untuk mengusung Mas AHY? Dari internal Demokrat gimana? Saya nggak punya legal standing ya menjawab itu, Iya. apalagi memberi tafsir begitu atas ungkapan Mbak Puan. Jadi kalau soal itu ditanyakan ke Mbak Puannya lah, itu dia. Walaupun dalam banyak kesempatan saya tahu Mbak Puan termasuk Mas Hasto sudah menyampaikan ke publik begitu, memang nama Mas AHY itu muncul dalam Rapimnas PDIP. Oke, nah tapi kalau dari internal Demokrat sendiri apakah mengusung Mas AHY sebagai cawapres itu harga mati untuk Demokrat, Bang Jansen? Di mananya? Halo? Bang Jansen? Halo? Iya, bisa mendengar suara saya Bang Jansen? Bagaimana? Iya, saya ulangi pertanyaan saya Bang Jansen ya. Apakah mengusung Mas AHY sebagai cawapres itu adalah harga mati untuk Partai Demokrat? Kalau kamu bicara di koalisi perubahan begitu ya, sepenuhnya soal nama calon wakil presiden itu sebagaimana piagam kerjasama sudah kita serahkan kepada Mas Anies untuk kemudian nanti memutuskan begitulah. Iya. Kalau soal itu ya. Iya. Tapi untuk Demokrat ya, tapi sendiri. Tapi dari perspektif saya misalnya selaku kader Partai Demokrat begitu, ya ini kaitannya dengan koalisi perubahan. Ya tentu saya pribadi berharap ketua umum saya ini menjadi calon wakil presidennya Mas Anies. Gitu. Karena beliau punya elektabilitas, kalau dipasangkan dengan Mas Anies, elektabilitas Mas Anies juga ikut naik. Beliau punya partai politik, punya pasukan yang lengkap, itu chemistry-nya dengan Mas Anies juga nyambung. Dan lebih jauh lagi begitu, karena kita mengusung tema perubahan, di luar Mas Anies, wajah perubahan di politik Indonesia hari ini adalah Mas AHY. Baik Bang Jansen, saya mau ke Bang Deddy, mungkin terakhir Bang Deddy. Kalau kita lihat misalnya Bang ya, pola dari PDI Perjuangan dalam menentukan formasi capres-cawapres itu kan nasionalis religius ya Bang Deddy ya. Catatan saya misalnya waktu itu Bu Mega dengan Hamzahas itu kan Hamzahas Ketua Umum P3. Kemudian Hasyim Musadi 2004 Ketua Umum PBNU. Yusuf Kala, Ma'ruf Amin itu representasi dari NU semuanya. Apakah pola itu akan diulang oleh PDI Perjuangan untuk menentukan formasi nanti di 2024? Ya, saya kira yang bisa menjawab itu ketua umum ya Mbak ya. Nanti kita lihat kan ada situasi yang merupakan kebiasaan ya, pola ya. Yang kedua ada situasi dinamis kan gitu. Lalu yang ketiga ada konteks. Tetapi saya hanya ingin meluruskan karena Mbak dari tadi itu memaksakan framing bahwa ini gimmick politik gitu loh, gimmick gitu loh. Saya kira itu bukan pencerdasan yang baik buat tadi Anda yang menyampaikan Mas Mamun. Mas Mamun, Bang Deddy. Bukan, dari awal Mbak itu selalu memaksakan kata ini gimmick gitu loh. Kenapa sih kita tidak menyampaikan saja apa adanya faktanya. Tidak ada pembicaraan politik, hard politics di sana. Itu ada pertemuan yang kasual, sederhana, tidak membicarakan koalisi. What's wrong with that? Kenapa harus dipaksakan jadi gimmick gitu ya? Inilah kita selalu penuh dengan kecurigaan dan sakwa sangka gitu loh. Hal yang sederhana itu jadi gitu rumit gitu loh Mbak. Bang Deddy, pertanyaan saya tadi belum terjawab. Artinya untuk pola nanti di 2024 belum ditentukan ya? Apakah formasinya nasionalis religius belum ditentukan ya Bang Deddy? Sudah saya jawab. Saya kan sudah jawab tadi. Yang bisa jawab itu hanya ketua umum. Karena kan soal cawapres itu kan akan dibahas oleh ketua umum PDI Perjuangan bersama pimpinan partai politik yang kita bergabung. Lalu ada Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden, ada Pak Jokowi sebagai kader terbaik PDI Perjuangan yang saat ini sedang berada di pemerintahan, ada tokoh-tokoh bangsa dari organisasi besar semacam NU, Muhammadiyah, ada senior-senior partai. Tadi saya sudah jelaskan bahwa kalau melihat pola ya seperti yang Mbak bilang tadi selalu
mix atau campuran dari nasionalis religius. Tetapi ada juga kita bicara konteks politik yang dinamis, artinya ada pertimbangan elektoral, ada pertimbangan dinamika politik, juga ada bicara konteks gitu loh. Konteks itu apa? Tantangan bangsa atau calon yang tersedia yang terbaik untuk menang dan punya chemistry yang sama dengan para partai yang mengusung dan juga dengan pasangan calon presidennya gitu loh. Nanti kita tunggu bagaimana dinamika politik ya, khususnya untuk menuju nanti pendaftaran Capres-Cawapres KPU. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Deddy, kemudian juga ada Bang Jansen dan juga Mas Mamun Murad sudah bergabung bersama kami pada petang ini. Sehat selalu.